Mengejutkan. Malaysia Open 2025 membawa kabar yang tak terduga dari dunia bulu tangkis Indonesia. Tanpa Muhammad Ahsan Hendra Setiawan dan Apriani Rahayu. Malaysia Open 2025 menghadirkan kejutan besar bagi para penggemar bulu tangkis Indonesia. Kabar yang mengejutkan datang dari absennya Muhammad Ahsan Hendra Setiawan serta Apriani Rahayu dalam daftar pemain yang akan berlaga di turnamen Super 1000 tersebut. Ini menjadi tanda tanya besar, terutama untuk kiprah Teda Diaz, yang selama ini menjadi andalan di sektor ganda putra. Apakah ini menjadi akhir perjalanan karir gemilang mereka? Turnamen yang akan berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia, dari tanggal 7 hingga 12 Januari 2025 mendatang ini, memang sudah otomatis masuk dalam kalender resmi BWF. Namun, absennya Ahsan Hendra menjadi sorotan tajam. Hendra Setiawan beberapa kali memberikan sinyal tentang rencana pensiunnya, baik secara tersirat maupun langsung. Meski belum ada pengumuman resmi, banyak pihak meyakini bahwa pasangan ini akan segera mengakhiri karirnya pada akhir tahun 2024. Absennya mereka di Malaysia Open 2025 semakin menguatkan prediksi tersebut. Teda Diaz, yang kerap mengikuti turnamen level Super 1000, sejatinya masih memiliki peringkat yang cukup untuk ikut serta. Namun, keputusan mereka untuk tidak mendaftar kali ini bisa jadi menjadi jawaban atas pertanyaan banyak pihak tentang masa depan karir mereka. Sebagai pengganti, ganda putra Indonesia akan dipimpin oleh pasangan Fajar Alfian Grian Ardianto sebagai wakil senior. Selain itu, sektor ini juga diisi oleh pasangan muda seperti Leo Carnando, Bagas Maulana, Sabar Karyaman Greza Pahlevi, dan Shohibul Fikri Daniel Martin. Formasi ini menjadi sinyal regenerasi yang mulai terasa di tim ganda putra Indonesia. Sementara itu, di sektor ganda putri, nama Apriani Rahayu juga tidak tercantum. Mantan pasangan Grecia Poli tersebut tampaknya masih berjuang dengan cederanya yang dialami setelah Olimpiade Paris 2024. Sebagai gantinya, Siti Fadia akan berpasangan dengan Lani Tria, menggantikan posisi Apriani. Mereka akan bergabung dengan pasangan Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi sebagai wakil Indonesia. Di sektor ganda campuran, absennya wakil pelatnas menjadi catatan tersendiri. Pasangan non-pelatnas, Dejan Ferdinansyah Gloria Wijaya, menjadi satu-satunya wakil di sektor ini. Tampaknya, sektor ganda campuran masih berfokus pada turnamen dengan level lebih rendah seperti Super 300 hingga 500 sebagai bagian dari strategi pengembangan. Kembali ke Ahsan Hendra, perjalanan panjang mereka di dunia bulu tangkis tentu meninggalkan jejak yang sulit dilupakan. Pasangan yang dikenal dengan julukan Teda Diaz ini telah memberikan banyak momen bersejarah bagi Indonesia. Namun, segala sesuatu ada masanya, dan tampaknya kita harus bersiap untuk mengucapkan selamat tinggal kepada salah satu pasangan legendaris ini. Bagaimanapun, keputusan akhir tetap berada di tangan mereka. Malaysia Open 2025 akan menjadi ajang pembuktian bagi generasi baru bulu tangkis Indonesia. Regenerasi yang terjadi di berbagai sektor menjadi harapan baru untuk terus menjaga nama baik Indonesia di kancah internasional. Dan bagi para penggemar, ini adalah momen untuk memberikan dukungan penuh kepada para pemain yang akan berlaga, sambil menanti kejutan apa yang akan mereka tampilkan di atas lapangan. Tidak hanya itu, kabar absennya Muhammad Ahsan Hendra Setiawan juga menimbulkan spekulasi di kalangan penggemar bulu tangkis. Banyak yang bertanya-tanya, apakah ini keputusan terbaik ataukah ada alasan lain di baliknya? Meski performa mereka tidak lagi seperti masa kejayaan, kontribusi Teda Diaz selama bertahun-tahun jelas tidak bisa diabaikan begitu saja. Di sisi lain, sektor ganda putra Indonesia kini menghadapi tantangan besar. Dengan absennya pasangan senior tersebut, beban berat kini berada di pundak Fajar Alfian Grian Ardianto. Sebagai pasangan yang sudah memiliki pengalaman di level tinggi, harapan besar tertuju kepada mereka untuk membawa pulang hasil terbaik dari Malaysia Open 2025 mendatang. Namun, Malaysia Open 2025 bukan hanya tentang absennya Ahsan Hendra. Turnamen ini juga menjadi ajang penting untuk membuktikan kemampuan generasi muda bulu tangkis Indonesia. Nama-nama seperti Leo Carnando, Bagas Maulana dan Shohibul Fikri Daniel Martin diharapkan dapat bersinar dan melanjutkan tradisi juara yang telah ditorehkan pendahulunya. Undian fase grup BWF World Tour Finals 2024 akan menjadi penentu perjalanan 6 wakil Indonesia. Siapa yang akan menghadapi lawan berat, dan siapa yang bisa
Undian fase grup BWF World Tour Finals 2024 akan menjadi momen krusial yang menentukan nasib para atlet bulu tangkis dunia. Tidak terkecuali 6 wakil Indonesia yang siap menghadapi tantangan berat di ajang bergengsi ini. Dengan nama-nama besar yang sudah memastikan diri masuk ke babak ini, hasil undian jelas akan memengaruhi perjalanan mereka, bahkan hingga perebutan gelar juara. Indonesia sendiri membawa 6 wakil terbaik di 5 sektor yang berbeda. Dari sektor ganda putra, kita patut berbangga karena mampu mengirimkan 2 wakil sekaligus, yaitu pasangan Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto dan Sabar Karyaman Gutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Fajar Rian masuk dengan status unggulan keempat, sementara Sabar Reza hadir sebagai pasangan non-unggulan. Namun, justru disinilah menariknya. Apakah kedua pasangan ini akan berada dalam satu grup yang sama? Jika iya, maka mereka harus saling berhadapan di laga pertama. Sebuah skenario yang penuh intrik dan pasti akan menarik perhatian. Di sektor tunggal putra, Jonathan Christie menjadi satu-satunya wakil Indonesia. Jonathan memastikan tiket ke Hangzhou setelah berhasil mencapai babak final di turnamen China Masters 2024. Sebuah prestasi luar biasa yang memastikan namanya di antara para pemain elit dunia. Namun, tahun ini Jojo, sapaan akrabnya, berstatus non-unggulan, berbeda dari tahun lalu saat ia masuk sebagai unggulan kedua. Dengan status ini, tidak menutup kemungkinan Jonathan akan berada satu grup dengan Victor Axelsen atau Anders Antonsen dari Denmark, 2 pemain yang selama ini mendominasi panggung bulu tangkis dunia. Meski tantangan yang dihadapinya sangat berat, kita semua tahu bahwa semangat juang Jonathan tidak pernah surut. Pengalamannya melawan pemain-pemain papan atas dan keinginannya untuk memberikan yang terbaik bagi Indonesia akan menjadi senjata utama untuk mengatasi setiap rintangan. Sementara itu, di sektor tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung datang dengan status unggulan keempat. Ini menjadi kabar baik bagi Indonesia, karena Gregoria telah menunjukkan perkembangan signifikan sepanjang tahun. Namun, perjalanan Gregoria tidak akan mudah. Ada peluang besar ia akan menghadapi pemain-pemain tangguh seperti An Seang dari Korea Selatan atau Wang Zhi dari China di fase grup. Dengan pengalaman dan semangat pantang menyerah, Gregoria siap memberikan perlawanan terbaik dan membawa nama Indonesia melangkah jauh di turnamen ini. Sektor lainnya, yaitu ganda putri dan ganda campuran, juga tidak kalah menantang. Kedua sektor ini diisi oleh pemain-pemain unggulan dari China yang dikenal sangat mendominasi. Bagi wakil Indonesia di sektor ini, fase grup akan menjadi ujian berat. Namun, seperti yang selalu kita lihat, bulu tangkis adalah olahraga penuh kejutan. Apapun bisa terjadi, terutama ketika para pemain Indonesia tampil dengan strategi terbaik mereka. Proses undian BWF World Tour Finals 2024 ini akan dilangsungkan pada Sabtu, 7 Desember 2024, pukul 9.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Bagi Anda yang tidak ingin ketinggalan momen penting ini, undian dapat disaksikan langsung melalui kanal YouTube resmi BWF atau media sosial mereka. Pastikan Anda mengikuti, karena setiap hasil undian akan menjadi bahan pembicaraan menarik, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. BWF World Tour Finals adalah puncak dari seluruh rangkaian turnamen BWF World Tour. Ajang ini mempertemukan para pemain terbaik dari seluruh dunia untuk memperebutkan gelar juara akhir tahun. Tidak hanya soal prestasi, turnamen ini juga menjadi ajang untuk menunjukkan kebanggaan bangsa di panggung internasional. Oleh karena itu, dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia sangat penting. Dengan 6 wakil yang siap berlaga, banyak skenario menarik yang bisa terjadi. Akankah Fajar Rian dan Sabar Reza berada di grup yang sama? Bagaimana peluang Jonathan menghadapi unggulan dunia? Apakah Gregoria mampu mengatasi tekanan dari lawan-lawannya? Semua pertanyaan ini akan terjawab dalam undian fase grup nanti. Bagi para penggemar bulu tangkis, ini adalah momen yang tidak boleh dilewatkan. Hasil undian akan menjadi awal perjalanan menuju gelar juara, dan setiap laga di fase grup pasti akan menghadirkan drama dan kejutan. Jadi, pastikan Anda mengikuti setiap pembaruan dan jangan lupa memberikan dukungan penuh untuk para wakil Indonesia. Dengan semangat juang, kerja keras, dan dukungan dari kita semua, para wakil Indonesia siap memberikan yang terbaik di BWF World Tour Finals 2024. Mari kita jadikan ajang ini sebagai momentum untuk kembali menunjukkan bahwa Indonesia adalah kekuatan besar di dunia bulu tangkis. Saksikan terus perjalanan mereka, dan jangan sampai ketinggalan satupun momen penting. Undian fase grup ini hanyalah awal dari perjalanan panjang menuju kejayaan. Siapakah yang akan menjadi juara? Semua ini dimulai dari Sabtu mendatang, saat undian resmi digelar.